Bung Karno pernah bilang kalau Patih Gajah Mada bisa mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Soekarno memang sangat terinspirasi negara kesatuannya Majapahit. Karena luasnya wilayah Majapahit kala itu diibaratkan mewakili keluasan wilayah Indonesia zaman sekarang. Banyak juga sejarawan yang menggambarkan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang besar pada abad ke-13 Masehi. Lantas, seperti apa sepak terjang Majapahit dalam konteks maritim saat itu? Let's discuss. Kerajaan Majapahit bermula dari diterimanya Raden Wijaya oleh Raja Jayakatwang dari Kediri atas bantuan dari Bupati Sumenep Arya Wiraraja. Oleh Jayakatwang selanjutnya Raden Wijaya diberikan tanah di wilayah Hutan Tarik. Dengan bantuan orang-orang Madura, Raden Wijaya beserta permaisuri dan pengikutnya membabat Hutan Tarik. Saat proses babat Hutan Tarik ini banyak ditemukan pohon buah yang bernama maja. Saat dicoba, buah ini rasanya pahit. Dari Hutan Tarik inilah Wijaya mendirikan kerajaan dengan nama sesuai dengan buah yang ditemukan tersebut, Majapahit, yang artinya buah maja yang rasanya pahit. Dan dalam waktu singkat, setelah berhasil mengalahkan Raja Jayakatwang atas bantuan tentara Mongol, Majapahit berhasil menguasai wilayah Jawa bagian timur dan berkembang menjadi penguasa di hampir seluruh wilayah Nusantara pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Lalu muncul pertanyaan, dari mana kita tahu kalau Majapahit itu besar dan dijuluki sebagai kerajaan maritim? Cerita sejarah pastilah berasal dari sumber-sumber sejarah. Kalau membahas Majapahit, pastinya berdasarkan sumber arkeologis seperti prasasti, kitab-kitab, maupun syair-syair. Tentang pendirian dan perkembangan Majapahit ini dapat dilihat dari beberapa sumber-sumber, diantaranya adalah yang pertama, Prasasti Butak tahun 1294 yang berisi kisah runtuhnya kerajaan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru. Yang kedua, ada Prasasti Kudadu yang berisi kisah peperangan pasukan Raden Wijaya Majapahit melawan Raja Jayakatwang dari Kediri. Ketiga, ada sebuah kitab syair berjudul Kidung Harsha Wijaya dan Kidung Panji Wijaya Krama. Kedua kidung ini menceritakan atau mengisahkan perjalanan Raden Wijaya saat berusaha mendirikan kerajaan dan mengalahkan kerajaan Kediri. Yang keempat, ada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa pengarangnya, bernama Kitab Pararaton. Kitab ini menceritakan kisah Raja-Raja Singosari sampai Raja-Raja Majapahit. Dan yang terakhir, nomor 5, kita terkenal yang bernama Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. Karya ini menceritakan kisah perjalanan spiritual Raja Hayam Wuruk untuk berziarah ke makam leluhurnya di daerah Jawa Timur. Majapahit pernah dipimpin oleh beberapa raja yang sangat disegani waktu itu. Yang bikin unik, selain raja, Majapahit juga pernah dipimpin oleh seorang ratu loh. Raja yang pertama sekaligus pendirinya adalah Raden Wijaya. Dia memerintah tahun 1293 sampai 1309 dengan gelar Sri Maharaja Kertarjasa. Di masanya banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kawan seperjuangannya, seperti pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Ranggalawe, dan pemberontakan Nambi. Raja kedua Majapahit adalah Prabu Jayanegara. Dia memerintah tahun 13. Pada masanya juga banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan Nambi, pemberontakan Semi, dan pemberontakan Kuti. Di periode ini ada musibah yang dikenal sebagai Patanca, yakni terbunuhnya Prabu Jayanegara karena diracun oleh salah seorang tabib bernama Empu Tanca. Raja ketiga adalah seorang wanita bernama Ratu Tribuana Tunggadewi. Dia memerintah tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Di masanya juga terjadi pemberontakan namanya Sadeng. Namun berhasil dipadamkan berkat jasa seorang patih yang namanya Gajah Mada. Berkat jasanya ini ia diangkat menjadi patih Amakubumi di Majapahit atau tangan kanan sang raja sendiri. Di saat pelantikannya sebagai Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapa yang terkenal itu, bahwa dia tidak akan bersenang-senang sampai seluruh Nusantara berhasil disatukan di bawah Majapahit.
Raja yang keempat adalah Prabu Hayam Wuruk. Dia memerintah tahun 1350 sampai 1389. Di masa Hayam Wuruk ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan Patih Gajah Mada. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Indonesia di zaman sekarang. Sementara di bidang ekonomi, Majapahit dapat disebut bertumpu pada konsep agraris dan maritim. Dapat dilihat dari produk ekspor Majapahit yang terbesar adalah beras kala itu. Mereka menjualnya melewati jalur sungai-sungai hingga ke pelabuhan dagang di daerah Tuban, Gresik, maupun Ujung Galuh atau Surabaya. Selain itu, armada Angkatan Laut Majapahit dapat dikatakan merajai perairan Nusantara. Tak heran, wilayah maritim Majapahit mampu menjamah sampai daerah Singapura hingga Thailand bagian selatan. Kehidupan maritim Majapahit dapat disimpulkan dari aktivitas ekonomi mereka yang menitik beratkan pada bidang pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Nah, menarik bukan sekelumit kisah kebesaran kerajaan Majapahit yang disebut-sebut sebagai inspirasi berdirinya negara Indonesia. Namun, setiap kerajaan zaman Hindu-Buddha seperti tumbuh dan tenggelam atau mengalami keruntuhan. Lantas, bagaimana bisa kerajaan sebesar Majapahit bisa mengalami keruntuhan? Temukan jawabannya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.